Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Betia Cairani dengan NPM 2013041050, berasal dari kelas B genap, semester 2, mata kuliah menulis akademik, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil esai yang sudah saya buat dengan judul esai Dampak Remaja Menjadi Penggemar K-pop. Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja merupakan langkah awal seseorang untuk menemukan jati dirinya. Tetapi pada masa remaja ini belum sepenuhnya terlepas dari sifat kanak-kanak, sehingga jika tidak diawasi dengan baik, maka sangat rentan terjadinya kebingungan jati diri. Masa remaja merupakan waktu yang sudah tepat untuk seorang anak untuk bergaul atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Untuk menemukan jati dirinya, tentu remaja akan mencoba berbagai hal yang belum pernah ia coba, antara lain seperti mencoba berinteraksi dengan berbagai pergaulan atau circle, mengikuti kegiatan organisasi, berinteraksi dengan yang di atas usianya, atau berinteraksi dengan teman-teman di sosial media miliknya. Lalu, dengan adanya teknologi, segala informasi dapat diakses dengan mudah. Seorang remaja memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, sehingga teknologi sangat memudahkan remaja memenuhi rasa ingin tahunya. Sesuatu dapat tersebar dengan mudah dan cepat karena adanya teknologi. Tidak hanya informasi yang dapat disebarkan melalui teknologi, tetapi budaya juga dapat disebarkan ke seluruh dunia. Salah satunya yaitu adalah budaya Korea atau yang biasa disebut dengan Hallyu atau Korean Wave. Banyak remaja yang tertarik dengan budaya Korea. Penyebaran K-pop telah berpengaruh secara positif maupun negatif pada perkembangan kepribadian penggemarnya yang sebagian besar merupakan seorang remaja. Para remaja saat ini sangat tergila-gila dengan K-pop. Banyak sekali remaja yang menghabiskan waktunya untuk mengidolakan idola K-pop mereka. Dan tentunya banyak juga dampak atau pengaruh remaja menjadi seorang K-popers atau menjadi seorang penggemar K-pop. Pengaruh yang pertama atau dampak yang pertama yaitu seorang remaja akan menjadi rajin menabung dan juga boros. Bagaimana sih kok bisa terjadi hal tersebut? Tentunya para agensi atau perusahaan idola K-pop memiliki strategi yang baik dan juga tepat untuk mempromosikan idola mereka. Tidak hanya menjual album atau CD, para perusahaan juga menjual pernak-pernik tentang idola atau boy group dari perusahaan mereka. Contohnya saja seperti merchandise kipas, pena, dan juga tas, hal-hal seperti itu. Tentunya hal-hal atau pernak-pernik tersebut sangat menarik perhatian para penggemar K-pop. Banyak remaja yang akhirnya menabung dari uang saku yang diberikan oleh orang tuanya, lalu membelikan hasil uang tabungan tersebut untuk merchandise idola K-pop mereka. Tetapi karena seorang remaja belum memiliki kontrol yang baik terhadap keuangannya, belum memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya, maka terkadang para remaja tergoda dengan banyak merchandise atau pernak-pernik tetapi tidak memiliki uang tabungan yang cukup, sehingga para remaja pada akhirnya akan boros dan meminta uang kepada orang tuanya untuk membeli pernak-pernik tersebut. Hal inilah yang menyebabkan seorang remaja dapat rajin menabung dan juga boros. Kedua, ialah memiliki banyak teman dan juga musuh. Sebagai seorang K-popers, tentu para remaja banyak melakukan interaksi dengan banyak orang. Hal ini akan menyebabkan seorang K-popers memiliki banyak teman. Dan bagaimana sih seorang K-popers memiliki banyak musuh juga? Hal ini disebabkan karena mungkin ada beberapa penggemar yang hanya menyukai satu idola grup saja dan tidak menghargai idola grup lain, yang akhirnya akan terjadi peperangan antar penggemar, yang hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya interaksi saling musuh bermusuhan.
yaitu memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Berinteraksi dengan orang memungkinkan juga terjadi pertukaran wawasan atau pengetahuan dan budaya. Yang keempat yaitu memiliki wadah untuk menyalurkan bakat. Idola K-pop sering dijadikan panutan atau role model oleh penggemarnya. Hal ini membuat penggemar selalu mencoba mencari atau menggali bakatnya secara terus-menerus agar terlihat seperti idolanya. Akhir ialah mampu dan menguasai berbagai bahasa. Penggemar berupaya untuk menguasai bahasa Korea agar dapat memahami dan mengerti pembicaraan idola mereka. Tidak hanya bahasa Korea, seperti idola grup Cina, tentunya penggemar karena penasaran atau karena rasa ingin tahu bagaimana seorang idola berinteraksi, maka seorang penggemar tersebut berusaha untuk memahami bahasa yang digunakan oleh idolanya tersebut. Hal ini akan berefek atau berpengaruh juga terhadap kemampuan dan penguasaan seorang penggemar tentang berbagai bahasa. Sekian pengaruh atau dampak para remaja menjadi penggemar idola K-pop atau menjadi K-popers. Setelah kita amati, ternyata banyak sekali dampak positif jika kita mampu mengontrol diri dengan baik menjadi seorang penggemar. Berikut ini merupakan salah satu kutipan dari idola K-pop yang saya kagumi. Jika terdapat pertanyaan ataupun hal yang ingin ditanyakan, kalian dapat temukan saya di @abetiaacahya atau abetiacairani8766@gmail.com.